Yang kedua, so ada 3 ya. Yang kedua, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini dulu ya, ini wanita semua nih. Dan bukan Nabi semua, wali-wali semua. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam ditinggal di Mekah. Batu, pasir, gak ada air, gak ada tumbuhan. Gunung, pasir, batu, sama bayi. Logikanya mati atau hidup? Mati. Dan saat itu kehabisan air, kehabisan bekal, gak ada minuman, gak ada ASI, karena masa menyusui udah habis. Ya udah habis, usia 2 tahunan. Logikanya si ibu harusnya meluk anaknya, terus ngomong, nak mari kita sambut Israel berdua. Aku tidak ingin mati, ya engkau jauh dariku atau aku jauh darimu. Aku pengen engkau dan aku romantik berpelukan, meninggalkan alam kehidupan menuju alam yang ada di sono. Berpelukan. Terus dikenal dalam sejarah nanti. Nabi Ismail dan ibunya demi melaksanakan titah ilahi meninggal husnul khotimah berpelukan. Begitu? Enggak. Yang dilakukan enggak masuk akal. Bayinya ditaruh, si ibu lari ke gunung, sofa, kemudian di sofa ingak-inguk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Tengok kanan, tengok kiri, enggak enak ya. Tengok kanan, tengok kiri, itu pun juga bukan Indonesia. Indonesia menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Betul kan ya? Dan melihat ke sekeliling, ke sekitar, adakah manusia di sana? Panjangnya luar biasa. Bahasa Jawa ingak-inguk, selesai. Asik loh. Ingak-inguk, enggak ada manusia, pindah ke Marwah. Pindah ke Marwah. Ingak-inguk, enggak ada manusia, mestinya kan kembali ke anaknya. Terus anaknya digendong. Nah, ibu udah usaha, tapi udah menurut Google Map. Dan Google Earth, ya Google Earth, ibu sudah lihat pakai satelit, ya ini ada air kedalaman sekian ratus meter. Ada manusia, jauhnya adalah puluhan atau ratusan kilo. Jadi gak mungkin ada air muncul dari bumi dan hujan, ini jelas gak ada awan, panasnya luar biasa. Jadi gak mungkin ada air netes dari langit dan tidak mungkin ada musafir lewat, gak mungkin. Jadi daripada nanti ibu mati ketika lari sofa Marwah, lebih baik kita berpelukan menunggu ajal tiba. Ini fakta ya. Tapi apakah begitu yang dilakukan ibunya Nabi Ismail alaihissalam? Tidak. Syariatnya apa? Yang ngasih air bukan kita ngebor sumur. Yang ngasih air bukan musafir lewat. Yang ngasih air bukan hujan turun dari langit mesti ada mendung. Ya. Yang ngasih air Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan batasi kekuasaan ilahi dengan pola pikir yang kamu ngerti. Jangan batasi kekuasaan ilahi dengan pola pikir yang kamu ngerti. Yang diketahui oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam adalah hakikatnya semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dengan Allah. Bismillah, Allah yang bisa, aku tidak bisa. Tugasku minta sama Allah. Ikhtiarnya bisanya apa? Ikhtiar yang masuk akal bukan menggali karena nggak punya alat gali, betul. Ikhtiar yang paling masuk akal cari musafir lewat. Kalau ada 40 kilo kelihatan mata dikejar itu. Itu dikejar, ternyata nggak kelihatan apa-apa, maka nggak putus asa. Siapa tahu kok tadi saya salah lihat, lari lagi ke Marwah, sofa. Oh mungkin saya salah lihat yang di sana. Siapa tahu sudah ada sekarang. Selalu berharap melihat manusia, tapi harapannya hatinya ke Maha Kuasa. Sehingga ketika mata melihat hampa, hatinya tak pernah terasa hampa. Beda dengan kita, menggantungkan harapan pada yang dilihat, yang didengar, hati maupun mata. Maka ketika mata melihat tidak sesuai kenyataan, hatinya hancur, saudara-saudara. Betul? Larang logi. Ini mahal ini. Boleh dilanjut? Lari sofa Marwah. Hitungan ke-7. Jadi Allah tuh maha menyenangkan. Ya maha menyenangkan. Makanya Allah semua itu hampir ya, karunia ilahi itu pakai hitungan langit. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya kan ya? Pakai hitungan, ada angkanya.
dan angkanya cantik. Ya, angkanya cantik. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sofa Marwah 7 kali, tawaf 7 putaran, maka air pun muncul dari 7 lapis bumi. Di mana? Di sofa? Enggak. Di Marwah? Enggak. Ternyata di kaki anaknya. Jejak, bukan ngebur, jejak. Kaki, air muncul. Saya mau nanya, usahanya mungkin enggak munculkan air? Enggak. Aksinya itu enggak bisa munculkan air, enggak bisa mendatangkan air. Bahkan aksinya seakan-akan hampa dan sia-sia, 0, 0. Enggak ketemu manusia, enggak ketemu alat gali. Yang tidak beraksi siapa? Bayi. Justru Allah munculkan air di tempat yang enggak ada aksi. Betul? Tapi yang paling butuh siapa? Bayi. Bayinya enggak beraksi tapi paling butuh. Allah munculkan di dekat situ. Sehingga si bayi enggak repot, si ibu tidak repot. Itu hasil awal. Hasil berikutnya, burung datang. Karena ada air. Hasil berikutnya, musafir yang puluhan kilo, lihat kok di sono tuh ada daerah kok banyak burung di atasnya. Berarti ada air. Para musafir paham, kalau lewat situ lebih dekat. Kalau ada air ya udah lewat situ saja. Musafirnya lewat situ. Di situ parkir seneng. Ya, bangun perumahan, mau ambil air, bayar pada ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ibunya Nabi Ismail dan anaknya ini Ismail alaihissalam duduk manis dapat duit. Asik ya. Butuh apel, kamu punya apel, Pak, sini saya kasih air. Ya, butuh kelapa, kamu punya kelapa, Pak, sini saya kasih air. Sehingga duduk manis, rezekinya datang. Itu baru hasil saat itu. Hasil berikutnya, sampai hari ini orang mau ke Mekah itu ya, mau ke Mekah, di antaranya berkat Nabi Ismail dan ibunya dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam.